Menyamar demi cinta mengisahkan Arjun. Pengusaha kaya yang kesepian, rela menyamar jadi pemulung demi menemukan cinta tulus. Ia jatuh hati pada Santi, polwan berhati emas. Ketulusan Santi menyembuhkan luka hati Arjun. Hingga kebohongan kecilnya menjadi badai besar di tengah hubungan mereka. Di antara hujan, air mata, dan kata maaf, Arjun dan Santi belajar bahwa cinta sejati tak butuh topeng, hanya kepercayaan dan keberanian untuk jujur. Malam itu, di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit di pusat kota, pesta mewah sedang berlangsung. Musik keberu dan tamu lampu temaram berkelip menyorot lantai dansa yang dipenuhi orang-orang dengan jas rapi dan gaun berkilau. Jealous, wine beradu pelan. Tawa dan obrolan kosong berseliweran di udara. Di sudut ruangan, seorang pria muda berdiri sambil menatap kerumunan dengan mata kosong. Arjun Putra Wijaya, pewaris tunggal imperium bisnis keluarganya. Usianya belum genap 35, wajahnya tampan, jas mahal membalut tubuhnya yang tegap. Tapi siapapun yang menatap lebih dalam ke matanya akan tahu ada sesuatu yang kosong di sana. Arjun meneguk sisa minumannya. Rasanya hambar, sama seperti semua basi-basi yang ia dengar malam itu. Sekilas, seorang wanita cantik mendekat, menyapanya. Dengan suara genit, Arjun hanya menanggapi dengan senyum sopan, lalu berpura-pura menerima telepon agar bisa kabur ke balkon. Begitu pintu balkon tertutup, Arjun menghela napas panjang. Kota di bawah sana berkelip seperti lautan bintang. Mobil-mobil berbaris, lampu jalan menari, tapi semuanya terasa jauh. Terlalu jauh. Ia meraba saku jasnya, mengeluarkan foto kecil. Foto lama yang ia cetak dari artikel berita online beberapa minggu lalu. Seorang polwan berdiri di pinggir jalan, memeluk anak kecil yang tampak ketakutan. Di belakangnya, kerumunan orang bertepuk tangan. Namanya Santi Wulandari. Arjun tak mengenalnya, bahkan belum pernah bertemu. Tapi sejak membaca kisahnya di berita tentang bagaimana ia rela berjibaku menolong seorang anak hilang di tengah hujan deras, Arjun merasa ada yang bergetar di dadanya. Ia membayangkan bagaimana rasanya punya seseorang yang tulus peduli, bukan karena saldo di rekening bank, bukan karena jabatan. Arjun meremas foto itu pelan. Rasanya konyol. Iya, pewaris kerajaan bisnis ingin mengejar perempuan sederhana yang bahkan mungkin tidak tahu siapa dirinya. Ibunya pasti akan marah besar kalau tahu Arjun. Suara wanita paruh baya memecah lamunannya. Ibu Arjun berdiri di pintu balkon, mengenakan gaun mahal, rambut disanggul rapi. Wajahnya anggun tapi tegas. "Kamu ngapain di sini? Tamu-tamu nyariin kamu," tegurnya pelan. Arjun menyembunyikan foto Santi di saku celana. "Aku cuma butuh udara segar, Bu." "Udara segar apa? Di dalam ada Putri Astrid, anaknya Pak Gubernur. Bagus kah? Cantik, pintar, cocok buat istrimu." Arjun menarik napas. Lagi-lagi perjodohan, seolah hatinya hanya selembar kertas kontrak bisnis. "Ibu, aku nggak mau sama dia. Aku mau nikah sama orang yang bener-bener sayang sama aku, bukan sama hartaku." Ibunya mendesah. "Kamu kebanyakan mimpi, Jun. Zaman sekarang, mana ada cinta tulus kalau perut lapar? Kamu itu pewaris tunggal. Semua orang ngincer hartamu. Sadar diri." Arjun terdiam. Pandangannya menembus gemerlap kota di kejauhan. Di benaknya hanya ada senyum Santi, senyum yang difoto media tanpa make up tebal, tanpa baju mahal, hanya seragam lusuh, basah kuyup oleh hujan, dan senyum yang hangat. Beberapa jam kemudian, pesta bubar. Arjun masuk ke kamarnya yang mewah, melepaskan dasi dengan gerakan malas. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Jas mahal, jam tangan jutaan rupiah, sepatu kulit buatan Italia, tapi hatinya tetap hampa. Malam itu, Arjun tidak langsung tidur. Ia duduk di kursi kerja, membuka laptopnya, dan menelusuri lagi berita-berita tentang Santi. Foto-foto Santi tersimpan rapi di folder khusus. Entah sejak kapan, Arjun mulai mencatat di jurnal kecilnya. Bagaimana rasanya dicintai tanpa topeng? Apa mungkin? Pukul 3 pagi, ia terpejam dengan kepala bersandar di meja. Mimpi Arjun dipenuhi suara tawa anak kecil, suara hujan, dan senyum seorang perempuan berseragam polwan yang berdiri memayungi orang lain. Saat ayam jantan berkokok, Arjun terbangun dengan sebuah ide gila di kepalanya. Kalau semua orang selalu menilai dia dari hartanya, bagaimana kalau hartanya disembunyikan? Bagaimana kalau ia benar-benar melepaskan jas mahal, dompet tebal,
mobil mewah dan turun ke jalan sebagai orang biasa? Atau lebih gila lagi, sebagai pemulung? Arjun menatap bayangannya di cermin. Kali ini, senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Entah kenapa, ide konyol itu justru membuatnya merasa hidup. Hari itu juga, Arjun menghubungi sahabat sekaligus asistennya, Rangga. Ia memintanya membeli pakaian bekas, topi lusuh dan karung besar. Rangga melongo tak percaya. Lu mau apa, Jun? Nyamar jadi pemulung? Buat apa? Arjun tertawa kecil. Biar aku tahu siapa yang benar-benar mau sama aku. Siapa tahu di tumpukan botol plastik itu aku bisa nemu cinta yang beneran bersih. Rangga menatap Arjun seperti orang gila. Tapi Arjun sudah bulat tekadnya. Ia siap menukar jas mahal dengan kaos belel, siap menukar mobil mewah dengan gerobak, dan siap menukar status pewaris dengan status pemulung demi menemukan cinta tulus. Yang selama ini ia cari, hatinya berdebar. Bukan karena takut ketahuan orang, tapi karena untuk pertama kalinya, Arjun merasa langkahnya ini bukan lagi soal harta, tapi tentang menemukan arti pulang. Dan entah di mana, di ujung jalan sana, seorang polwan berhati hangat sedang menjalani hidupnya tanpa tahu. Sebentar lagi, hidupnya akan berubah selamanya. Matahari baru saja merangkak naik ketika Arjun berdiri kikuk di pinggir jalan raya. Kaos abu-abu pudar membalut tubuhnya. Celana jeans kumal menutupi sebagian sepatunya yang sudah kotor. Sebuah topi lusuh menutupi sebagian wajahnya. Di pundaknya tergantung karung bekas yang dia beli semalam lewat Rangga. Kalau orang-orang di kantornya melihat, mereka pasti tidak akan percaya. Pewaris Tunggal Wijaya Corp sekarang berdiri di trotoar, membungkuk, memungut botol plastik dan kaleng kosong. Sementara di parkiran apartemen mewahnya, mobil sport hitam terparkir diam, menunggu majikannya yang mendadak hilang. Arjun menarik napas panjang, menatap tumpukan sampah di depannya. Bau amis dan debu jalanan langsung memenuhi hidungnya. Hidup! Mulai dari sini, Jun. Gumamnya pelan. Beberapa orang yang lewat hanya melirik sekilas, lalu pergi begitu saja. Tidak ada yang menegur. Tidak ada yang bertanya. Bagi mereka, dia hanyalah pemulung lain yang numpang hidup di kerasnya kota. Setelah 1 jam, karungnya belum penuh juga. Arjun duduk di bangku beton, mengelap keringat dengan punggung tangan. Panasnya matahari menusuk kulitnya yang terbiasa sejuk di ruangan berasik. Sekilas, Arjun tertawa kecil. Kalau ibu lihat aku begini, bisa pingsan kali ya, katanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara gaduh menarik perhatiannya. Seorang ibu-ibu paruh baya berdiri di pinggir jalan. Wajahnya panik, tangannya menengadah, seolah memohon pada pengendara motor yang lewat. Tolong, anak saya hilang, dia lari ke arah sana. Tolong bantu cari, teriaknya dengan suara gemetar. Orang-orang hanya melirik, beberapa berhenti sebentar, lalu berjalan lagi, sibuk dengan urusan masing-masing. Arjun berdiri ragu. Ia melirik ke arah kerumunan. Hatinya tergerak. Belum sempat dia melangkah, tiba-tiba seorang perempuan berseragam polisi menghampiri ibu itu. Arjun menahan napas. Itu dia Santi, polwan yang selama ini hanya ia lihat lewat foto. Sekarang berdiri di depannya, nyata, bernapas, dengan wajah serius tapi penuh ketenangan. Santi meraih bahu ibu itu, menepuk pelan, mencoba menenangkan. Bu, tenang dulu. Ibu ingat, anaknya lari ke arah mana? Tanya Santi lembut. Iya, dia lari ke arah gang sana. Bu Pol, saya tinggal sebentar beli minum. Dia hilang. Baik, saya bantu cari. Ibu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Tanpa pikir panjang, Santi berlari ke arah gang sempit di samping kantor polisi. Arjun berdiri, bingung, lalu refleks ikut mengekor. Entah kenapa langkah kakinya bergerak sendiri, seolah dia tidak mau melewatkan momen ini. Gang itu sempit dan becek, beberapa anak kecil berlarian. Suara TV dari rame-rama sempit bercampur bau gorengan dan asap rokok. Dik, lihat anak kecil pakai baju kuning lewat sini? Tanya Santi pada seorang bocah yang sedang main gundu. Kesana, Bu Pol. Jawab, bocah itu sambil menunjuk ke lorong di ujung. Santi berlari lagi. Arjun mengatur napas. Karungnya dia taruh di pinggir tembok, lalu mengekor diam-diam. Di ujung lorong, terdengar suara tangis lirih. Santi menengok ke balik tumpukan kardus. Seorang anak kecil, mungkin 5 tahun, duduk meringkuk, pipinya belepotan air mata. Santi berjongkok, meraih pundaknya. Dek, ayo ikut ibu ya. Ibu lagi cari kamu, katanya pelan.
Suaranya menenangkan. Anak itu menatap Santi dengan mata sembab. Perlahan, bocah itu berdiri dan memeluk Santi erat-erat. Arjun berdiri beberapa langkah di belakang. Dadanya hangat melihat pemandangan itu. Santi bangkit, menepuk punggung si bocah sambil berjalan keluar lorong. Arjun mengikuti sambil membawa karungnya lagi. Pura-pura memungut kaleng di pinggir tembok. Begitu, tiba di pinggir jalan, ibu sang anak langsung memeluk putranya erat-erat. Tangisnya pecah. "Terima kasih ya Bu Pol." "Ya Allah, terima kasih." Santi hanya mengangguk. "Lain kali hati-hati Bu, jangan ditinggal lagi ya." Mereka berpelukan. Beberapa orang akhirnya berkumpul. Ada yang bertepuk tangan kecil. Ada yang merekam pakai ponsel. Arjun berdiri agak jauh, menatap Santi dengan perasaan aneh di dada. Ini dia, perempuan yang membuatnya rela berdiri di jalanan bau sampah setelah kerumunan bubar. Santi berjalan pelan ke pos polisi di ujung jalan. Arjun menimbang-nimbang. Tangannya berkeringat. Ia tahu dia harus melakukan sesuatu. Saat Santi duduk di bangku pos, Arjun mendekat pelan-pelan. Jantungnya berdegup kencang, lebih cepat dari biasanya. Bu Pol?" panggil Arjun. Suaranya parau. Santi menoleh. Seketika Arjun merasa bodoh bau sampah. Baju kotor, topi lusuh mana? Ada polwan cantik, mau dengar ocehan pemulung? Tapi Santi menatapnya tanpa jijik, malah tersenyum kecil. "Ada apa Pak?" tanyanya. Arjun menelan ludah. "Tadi? Itu. Hebat Bu. Saya lihat Ibu bantuin anak itu. Makasih ya." Santi terkekeh. "Wah, bukan saya yang harus terima kasih. Itu memang tugas saya." Arjun menggaruk kepala yang tidak gatal. "Saya Aji Bu." "Aji." Ia nyaris kelepasan menyebut nama aslinya. Untung cepat sadar. Santi mengangguk. "Saya Santi, saya tahu." Jawab Arjun spontan. "Iya." Menyesal. Untung Santi hanya tertawa. "Iya, nama di seragam saya kebaca jelas ya," katanya sambil menunjuk papan nama di dadanya. Arjun ikut tertawa, walau agak kaku. Rasanya dadanya sesak, tapi hangat. Ia menatap Santi yang meneguk air mineral dari botol bekas. Tidak ada makeup mahal, tidak ada parfum mewah, tapi senyum perempuan. Ini lebih wangi dari segala parfum yang pernah Arjun beli untuk mantan-mantannya. Di detik itu, Arjun tahu langkah pertamanya baru saja dimulai. Dan entah kenapa, di tengah bau sampah dan debu jalanan, Arjun merasa hidupnya tidak pernah seindah ini. Sejak hari itu, Arjun punya rutinitas baru. Setiap pagi, sebelum matahari terlalu terik, dia sudah berdiri di pinggir jalan dekat kantor polisi. Karungnya kini lebih besar, topi lusuhnya masih sama, dan senyum bodohnya selalu muncul kalau melihat Santi duduk di pos jaga sambil menyeruput kopi sachet. Di rumahnya atau tepatnya, apartemen mewah di pusat kota mobil sport, dan jas mahalnya teronggok di lemari. Rangga beberapa kali mengirim pesan, "Bos, serius mau terus begini? Orang kantor nyariin, meeting numpuk." Arjun hanya membalas singkat, "Tenang, jaga semuanya. Kalau ada masalah, hubungi aku." Baginya sekarang, duduk di pinggir jalan sambil memilah botol plastik justru terasa lebih jujur. Setidaknya di sini, dia tidak perlu pura-pura tertarik mendengar pujian rekan bisnis yang mencilat, atau basa-basi manis yang ia tahu hanya demi uang. Yang membuatnya betah adalah Santi. Gadis itu selalu menyapanya setiap kali lewat. Kadang hanya senyum, kadang memberi sekotak nasi bungkus, kadang sekedar menanyakan kabarnya. Hari ini, Arjun duduk di bangku beton dekat pos jaga. Tangannya sibuk merobek label botol plastik agar lebih mudah dijual. Santi baru saja keluar dari kantor polisi, menenteng kopi sachet dan roti. Melihat Arjun, dia langsung menghampiri. "Pak Aji," panggil Santi dengan suara ceria. Arjun mendongak, buru-buru menepuk celana kumalnya. "Iya, Bu Santi. Udah sarapan belum?" tanyanya. Arjun gelagapan. Belum Bu." Santi duduk di sebelahnya, menyerahkan sekotak nasi uduk dengan plastik kerupuk menempel di atasnya. "Ini makan, saya bawa lebih tadi." Arjun menatap nasi uduk itu seolah sedang menatap berlian. Tangannya ragu-ragu mengambil. "Wah, makasih banget Bu." Santi terkekeh, meneguk kopi. "Jangan manggil saya Bu terus. Saya masih muda tahu." Arjun ikut tertawa kecil. "Iya Santi." Lidahnya terasa kaku saat menyebut nama itu tanpa imbel-imbel pangkat. Beberapa pengendara motor melintas,
menatap mereka sekilas. Beberapa pedagang kaki lima di seberang jalan juga memperhatikan. Tapi Santi tak peduli. Dia mengobrol dengan Arjun seperti sedang berbicara dengan teman lama. "Saya salut sama Pak Aji," kata Santi. Tiba-tiba, Arjun mengunyah pelan. "Salut kenapa?" "Ya, kerja keras, meski jadi pemulung. Tapi Bapak nggak minta-minta. Jarang sekarang orang mau usaha kayak Bapak." Arjun menatap Santi lama-lama. Kalau gadis ini tahu siapa dia sebenarnya, apakah dia masih akan bilang hal yang sama? Dia menelan pertanyaan itu dalam diam, lalu hanya mengangguk kecil. "Iya, namanya juga hidup. Kalau nggak kerja, nggak makan." Santi tertawa. Suaranya renyah. "Betul juga." Mereka diam sebentar. Angin jalanan membawa debu tipis. Di kejauhan, suara klakson bercampur teriakan abang ojek online. Arjun merasa aneh di tengah bising kota. Ada keheningan hangat di samping. "Santi, Pak Aji punya keluarga di sini?" tanya Santi pelan. Arjun tertegun. Pertanyaan sederhana itu rasanya menohok. "Ada," jawabnya pelan. "Tapi jauh. Nggak tinggal bareng. Kenapa nggak pulang?" Arjun menghela napas. Pura-pura menunduk mengamati karung botolnya. Belum waktunya pulang? Santi tidak bertanya lagi. Dia hanya menatap Arjun lama, seolah bisa melihat lebih dalam dari karung botol, topi lusuh, dan debu di bajunya. "Kalau butuh bantuan, Pak Haji bilang saya." "Ya," ucap Santi, nadanya sungguh-sungguh. Arjun hanya bisa mengangguk. Kalau dia jujur, dia ingin bantuan Santi untuk satu hal, menyembuhkan hatinya yang selama ini beku. Hari berganti. Semakin sering Arjun datang ke sekitar kantor polisi, semakin sering pula ia melihat sisi lain dari Santi. Kadang Santi membantu pedagang kaki lima yang barangnya disita. Satpol PP, kadang dia menenangkan ibu-ibu yang ribut karena suaminya ditilang. Kadang dia hanya duduk di trotoar, memakan gorengan sambil bercerita dengan warga sekitar. Bagi Arjun, semua itu seperti potongan puzzle. Satu persatu, potongan itu membuatnya yakin di balik seragam. Santi benar-benar tulus. Suatu sore, Arjun sedang merapikan karung botolnya di dekat pos jaga. Santi mendekat. Wajahnya letih. Seragamnya kusut, kancingnya dibuka satu, napasnya panjang. "Capek ya?" sapa Arjun. Santi duduk di pinggir trotoar, meneguk air mineral. "Lumayan, ada penangkapan narkoba. Ribet banget." Arjun hanya mendengarkan. Entah kenapa, dia menikmati mendengar Santi mengeluh. Suara perempuan itu seperti obat penawar sepi. Mereka duduk berdampingan. Tak ada kata-kata panjang, hanya diam, kadang bertukar senyum kikuk. Arjun sesekali menatap wajah Santi. Keringat tipis di pelipisnya, rambut yang menempel di lehernya, dan mata teduhnya yang sesekali menatap langit senja. Saat itu Arjun berpikir, hidup sederhana seperti ini ternyata tidak buruk. Duduk di trotoar, makan nasi bungkus, menertawakan hidup. Jauh lebih hangat daripada pesta dansa di hotel bintang 5. Menjelang maghrib, Santi berdiri, merapikan seragamnya. "Pak Haji, saya pulang dulu ya." Arjun menahan napas. "Mau saya temenin jalan?" tanyanya spontan. Santi terkekeh. "Nggak usah, lagian Bapak mau naik apa?" "Saya bawa motor dinas kok." Mereka tertawa bersama. Sebelum naik motor, Santi melambaikan tangan. "Hati-hati di jalan ya Pak Haji. Jangan pulang kemalaman." Arjun balas melambaikan tangan. "Iya Santi, hati-hati juga." Saat motor Santi menghilang di tikungan, Arjun berdiri di pinggir jalan. Angin malam mulai dingin. Perutnya sudah kenyang nasi bungkus. Langkah kecil ini obrolan singkat, tawa sederhana mungkin tidak berarti apa-apa bagi dunia. Tapi bagi Arjun, inilah harta yang tidak bisa dibeli. Di balik karung botol yang berat di pundaknya, Arjun membawa satu hal yang lebih berat. Harapan bahwa suatu hari, Santi akan mencintai Aji si pemulung, bukan Arjun sang pewaris. Dan untuk pertama kalinya, Arjun tidak takut menanggung beban itu. Sejak pertemuan terakhir di trotoar itu, Arjun semakin sulit menahan perasaan aneh yang menggerogoti hatinya. Setiap pagi ia bangun bukan sebagai Arjun, pewaris perusahaan logistik terbesar di kota, tapi sebagai Aji, si pemulung dengan karung, goni dan topi lusuh. Sementara di rumahnya, Rangga sopir sekaligus tangan kanannya mulai gelisah. Malam itu, Rangga nekat menunggu di depan pintu apartemen Arjun, menenteng map penuh catatan rapat yang sudah dia abaikan berminggu-minggu. Begitu Arjun pulang, menenteng karung setengah penuh botol plastik, Rangga langsung melotot, "Mas Arjun,
ini mau sampai kapan begini? Suaranya pelan tapi tegas. Arjun hanya meletakkan karung di sudut apartemen yang mewahnya sudah kehilangan wibawa gara-gara aroma botol bekas. Rangga, sabar dulu. Aku lagi cari yang gak bisa dibeli sama uang. Jawabnya enteng. Rangga mendengus, menatap sahabatnya dengan mata merah. Mas, kalau bapak tahu, jangan bawa nama bapak sekarang. Suara Arjun mendadak dingin. Rangga menghela napas. Di matanya, majikannya ini tampak rapuh, meski tampak keras kepala di luar. Mas, saya cuma takut semua ini bumerang. Kalau cewek itu tahu mas bohong, dia bakal marah besar. Arjun menatap Rangga. Lama, di benaknya, wajah Santi muncul silih berganti. Senyum Santi, tawa Santi, tatapan teduhnya semuanya membuat dada Arjun sesak. Aku tahu Rangga, tapi biarin aku selesaikan dengan caraku, ucapnya pelan. Keesokan paginya, Arjun sudah berdiri di tempat biasa. Kali ini, dia bawa setangkai bunga liar yang dia petik di pinggir jalan. Niatnya konyolingin memberi ke Santi. Tapi begitu melihat Santi keluar pos, seragamnya rapi, wajahnya cerah, Arjun malah gugup sendiri. Santi melihatnya dari jauh, melambaikan tangan. Pagi, Pak Aji. Arjun mengangkat tangan, buru-buru menyembunyikan bunga di balik karung. Pagi, Santi. Santi mendekat. Tangannya bawa sekotak nasi padang. Ini sarapan lagi. Saya tahu Bapak malas beli nasi kalau udah pegang botol banyak. Arjun terkekeh, menerima kotak nasi sambil merasakan debar aneh di dadanya. Saat itu, tiba-tiba suara klakson mobil mewah berhenti di trotoar. Arjun menoleh, nyaris menjatuhkan kotak nasi. Itu mobilnya sendiri, SUV hitam dengan plat nomor khusus. Dari dalam, Rangga keluar. Wajahnya panik. Mas, belum sempat Rangga bicara, Santi sudah menatap heran. Itu siapa Pak Haji? Arjun kaku. Teman lama. Rangga meremas setir mobil. Matanya berpindah dari Arjun ke Santi. Mas Arjun, ini udah keterlaluan. Ada rapat penting. Tolong, ayo sekarang, katanya setengah berbisik. Santi mengernyit. Mas Arjun, tanyanya pelan, memicingkan mata ke arah Arjun. Arjun kaget, lidahnya keluh. Santi memindai Arjun dari kepala sampai kaki baju lusuhnya, karungnya, lalu bunga liar yang tersembunyi setengah hati di belakang punggung. Pak Agi, Mas Arjun, maksudnya apa? Suara Santi bergetar. Rangga membuang napas berat. Bu, Ibu Santi, maaf, Mas Arjun ini, Rangga, bentak Arjun cepat. Menatap Rangga dengan tatapan mematikan. Rangga mundur, menutup pintu mobil dengan kesal. Santi memelototi Arjun. Matanya tajam, tatapan yang biasanya teduh kini menusuk. Pak Aji, siapa sebenarnya kamu? Tanyanya. Suaranya nyaris berbisik, tapi dingin. Arjun hanya berdiri membeku. Hatinya seperti diremas. Dia ingin menjelaskan bahwa semua ini dia lakukan bukan karena meremehkan Santi, tapi karena ingin tahu ketulusan yang tak pernah dia dapat dari orang-orang di sekitarnya. Tapi kata-kata itu macet di tenggorokan. Yang bisa keluar hanya helaan napas penuh sesal. Aku. Suaranya parau. Aku cuma mau tahu, Santi, kamu beneran tulus apa enggak? Santi tertawa kecil, tawa pahit yang tak pernah Arjun dengar sebelumnya. Tulus. Jadi kamu main-mainin aku dari awal. Nadanya naik 1 oktav. Beberapa orang mulai memperhatikan mereka di pinggir jalan. Arjun menunduk. Tangannya masih memegang bunga liar yang kini terasa konyol. Enggak, San. Aku nggak main-main. Aku cuma bohong. Potong Santi cepat. Matanya berair. Kamu pikir aku apa? Boneka percobaan? Arjun buru-buru mendekat, meraih pergelangan tangannya. Santi menepis, mundur selangkah. Jangan, sentuh aku. Mas Arjun atau siapapun kamu. Suaranya pecah. Rangga berdiri di samping mobil, menunduk, tak berani campur tangan. Santi menarik napas panjang, membalikkan badan. Sebelum pergi, dia menatap Arjun untuk terakhir kalinya. Tatapan itu membuat dada Arjun terasa kosong tak. Ada lagi senyum, tak ada lagi teduh. Saya kira kamu beda, gumam Santi pelan. Ternyata sama aja. Munafik. Brok, suara pintu pos jaga dibanting Santi. Begitu dia masuk, Arjun berdiri mematung di trotoar yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Bunga liar di tangannya jatuh, terinjak kakinya sendiri. Rangga mendekat pelan. Mas,
bisiknya hati-hati. Arjun hanya menatap karung botolnya yang tergeletak. Mata Arjun memerah. Bukan karena debu jalanan, tapi karena hatinya kini lebih kumal daripada baju yang ia kenakan. Untuk pertama kalinya, Arjun merasa penyamaran. Yang ia banggakan justru membuatnya kehilangan satu satannya yang tulus. Dan kini, bagaimana caranya dia merebutnya kembali? Sejak kejadian di trotoar kemarin, pos satpam tempat Santi bekerja seperti tembok dingin bagi Arjun. Ia masih datang, berdiri jauh di seberang jalan, membawa sekotak nasi bungkus, roti, kadang air mineral. Semua ia letakkan di bawah pohon dekat gerbang. Tapi, kotak-kotak itu tetap utuh. Santi bahkan tak mau melihat ke arahnya. Hari ini, hujan rintik. Arjun berdiri lagi di bawah payung kecil, menatap pos satpam yang lampunya temaram. Dari jendela kaca, ia bisa melihat siluet Santi yang tertunduk di meja kerjanya. Entah tertidur atau sengaja tak mau peduli. Rangga mendekat, menyerahkan jas hujan. "Mas, pulang dululah. Dingin." Arjun geleng pelan. Matanya merah, kantung matanya membengkak. Dia belum makan. "Rangga, lihat itu." Tangannya menunjuk kotak nasi kemarin yang masih utuh di kursi depan pos. "Mas, saya ngerti perasaan Mas. Tapi dia butuh waktu. Dan Mas juga harus pulang. Besok rapat direksi. Ingat." Arjun terdiam. Direksi? Perusahaan? Semua jadi terasa kosong sekarang. Hatinya seperti kertas kusut yang tak bisa dirapikan lagi. "Aku janji Rangga, begitu dia mau bicara lagi sama aku akan jelaskan semuanya." Sampai dia percaya, Rangga mendesah. "Kalau dia nggak mau Mas." Arjun memejamkan mata, menahan dingin yang merembes ke tulangnya. "Aku tunggu sampai kapanpun." Sementara di dalam pos, Santi menatap kotak nasi di kursi. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar menahan marah yang sudah bercampur rindu. Di kepalanya terngiang lagi cara Arjun atau Aji atau siapapun dia tertawa di trotoar, duduk di emperan, makan bersama tanpa canggung. Semua terasa nyata, tapi nyatanya palsu. Handphonenya bergetar. Pesan masuk, nomor tak dikenal. Tapi dia tahu betul siapa pengirimnya. "Aku di luar. Aku nggak akan pergi sampai kamu mau bicara. Makanlah dulu, jangan sakit." Santi membuang ponsel ke meja. Matanya panas. Kalau saja hatinya sekeras Koteka Tania kemarin, mungkin dia tak akan diam daya menunggu pesan ini. Pagi berikutnya, Santi pulang ke kos lebih cepat. Hujan membuat seragamnya lembab. Begitu membuka pintu kamarnya yang sempit, ia terkejut di gagang pintu, tergantung kantong plastik berisi obat flu dan sebotol susu hangat. Ada secari kertas lusuh diikat karet gelang. Tulisan tangan Arjun. Berantakan tapi rapi di hatinya. "Kalau kamu sakit, aku yang repot. Maafkan aku. Makan dan minum ini ya, Aji." Santi terjatuh di pinggir kasur tipisnya. Tangisnya pecah pelan-pelan di antara suara hujan yang menimpa atap seng. Dalam hati, ia benci mengaku. Dirinya masih menunggu Arjun, meski hatinya terus berontak karena dibohongi. Di luar jendela, Arjun berdiri di ujung gang, menatap pintu kamar kos itu. Rangga memanggilnya lagi-lagi. "Mas, udah dingin begini? Mau sampai kapan di sini?" Arjun mendesis selirih. "Dia flu, Rangga. Gimana aku bisa tidur tenang?" Rangga terdiam. Ia menatap majikannya yang kini bukan lagi pewaris perusahaan. Di matanya, Arjun hanya lelaki yang jatuh cinta setengah mati dan setengah gila. Beberapa hari kemudian, Santi kembali berdiri di pos jaga. Matanya masih bengkak, suaranya serak. Ia sengaja membiarkan Arjun berdiri di pinggir jalan. Kehujanan, kehampaan, tapi hatinya tak bisa berbohong. Sore itu, hujan turun lagi. Santi membuka jendela pos. Ia melihat Arjun berdiri memeluk karung botolnya, menatapnya dengan mata yang basah, entah karena hujan atau air mata. Perlahan, Santi melangkah keluar. Ia membawa payung, menghampiri Arjun yang kini tampak lebih kumuh dari sebelumnya. "Kamu mau sampai kapan begini?" tanyanya pelan. Arjun terkejut. Suara Santi yang sempat hilang beberapa hari kini membuat hatinya berdenyut lagi. "Sampai kamu maafin aku," jawabnya cepat. Santi menatapnya tajam. "Maafin kamu? Karena udah bohongin aku? Kamu pikir gampang?" Arjun menelan ludah. "Aku gak bohong soal perasaan aku. Aku bohong soal siapa aku? Iya, tapi rasaku beneran, San. Aku cuma pengen kamu sayang aku, bukan karena nama Arjun yang punya segalanya."
Tapi karena aku hening, hanya suara hujan menetes di antara mereka. Santi menghela napas panjang, payungnya hampir jatuh dari tangannya yang bergetar. Kamu nggak ngerti, rasanya dibohongi orang yang aku percaya. Suaranya bergetar. Setetes air mata jatuh, entah hujan atau sedih. Aku ngerti, balas Arjun lirih. Karena sekarang aku bohong sama diriku sendiri. Bohong kalau aku baik-baik aja lihat kamu marah gini. Santi memejamkan mata. Ia mendongak, menahan air mata di sudut kelopak. Kalau kamu beneran sayang, jangan datang lagi. Biar aku belajar, gak butuh kamu. Kalimat itu menghujam lebih deras dari hujan di sekeliling mereka. Arjun terdiam. Santi, bisiknya. Tapi Santi sudah menutup payungnya, berbalik menuju pos. Meninggalkan Arjun berdiri di trotoar, basah kuyup. Memegang karung botol yang kini terasa lebih berat dari beban hatinya sendiri. Dalam hujan yang menutupi air matanya, Arjun berbisik pada dirinya sendiri. Kalau harus menunggu seumur hidup, aku rela. Dan disinilah segalanya retak. Yang tulus, yang pura-pura, semua bercampur jadi satu. Kini, waktulah yang akan bicara. Apa luka bisa sembuh? Atau justru membunuh segalanya? Sejak hujan sore itu, Arjun benar-benar menghilang. Santi tetap bekerja di pos satpam. Tapi, tak lagi menemukan sekotak nasi. Tak ada susu di gagang pintu kos. Tak ada pesan basa-basi bertanya, sudah makan atau belum. Awalnya, dia lega, atau setidaknya mencoba lega. Tapi malam-malamnya justru jadi lebih panjang. Sunyi yang dulu diisi suara langkah kaki Arjun di gang kos, kini hanya sisa hujan dan suara detak jam dinding. Rangga pernah datang sekali, menepuk pundak Santi di pos jaga. Mas Arjun lagi keluar kota, urusan keluarga. Santi hanya mengangguk. Tak ada tanya, tak ada basa-basi. Tapi hatinya bergemuruh. Kenapa aku malah menunggu kabar? Bukankah ini yang aku mau? Di sisi lain, Arjun duduk di ruang tamu rumah mewahnya. Keluarganya berkumpul. Ayahnya, Tuan Surya, menatapnya dengan mata merah. Kamu pikir main pura-pura jadi pemulung itu mainan? Reputasi keluarga ini dipertaruhkan, bentak ayahnya. Ibu Arjun hanya diam, menahan isak di samping suaminya. Arjun mendongak, matanya sayu. Aku cuma mau tahu siapa yang benar-benar mau sama aku, Pak. Bukan sama nama besar Arjun Surya. Ayahnya menggebrak meja. Itu pikiran bodoh. Sekarang, lihat, saham kita anjlok karena orang-orang mulai bisik-bisik. Pewaris Surya Corp keliling bawa karung botol, makan di trotoar. Malu. Arjun menarik napas panjang, tangannya mengepal. Kalau malu sama aku, buang aku aja dari keluarga ini. Suasana mendadak senyap. Kalimatnya bergema di ruang tamu megah itu, memantul di dinding mentereng, tapi menohok di hati ibunya. Ibu Arjun berusaha memegang tangannya. Arjun, kamu mau apa sekarang? Arjun menatap ibunya. Perlahan, suaranya retak. Aku cuma mau dia percaya. Itu aja. Malam itu, Santi terjaga di pos jaga. Telepon genggamnya bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Kali ini, panggilan video. Jemarinya gemetar. Ia ragu, tapi jempolnya tetap menekan tombol hijau. Muncul wajah Arjun di layar. Tampak lebih kurus, matanya cekung. Hai, sapanya pelan. Santi tak menjawab, hanya menatapnya lama, seolah ingin memastikan ini nyata. Aku gak mau bikin kamu risih, tapi aku mau kamu tahu, aku gak bohong soal rasa. Aku cuma salah cara. Santi menahan napas, matanya basah, tapi nadanya dingin. Kamu mau apa sekarang? Minta aku balik? Seolah gak ada yang terjadi. Arjun menggeleng pelan. Aku cuma mau minta maaf. Kalau harus ngemis maaf tiap hari, aku mau. Tapi kalau kamu benci aku selamanya, aku juga terima. Sanchi terjiong. Layar ponsel buram oleh embun air mata. Kenapa kamu gak pergi aja? Suaranya parau. Arjun tersenyum miris. Karena aku gak bisa. Hening. Hanya suara hujan di atap pos. Lalu, tiba-tiba di belakang Arjun, terdengar suara langkah kaki. Kamera sedikit bergeser, wajah Tuan Surya muncul, menatap Santi di layar. Kamu Santi ya? Tanyanya datar. Santi tercekat. Iya Pak. Tuan Surya mendesis dingin. Terima kasih, sudah bikin anak saya lupa daratan. Saya harap kamu sadar diri. Kamu gak akan pernah cocok sama keluarga ini. Arjun menoleh cepat. Pak, jangan. Santi menatap nanar. Bibirnya bergetar. Saya minta maaf Pak.
Tuan Surya menatap Arjun tajam. Putuskan semua, Arjun. Kalau enggak, lupakan warisan. Lupakan Surya Corp. Kamu keluar dari keluarga ini. Santi menutup mulutnya. Nafasnya sesak. Pak, saya... Tuan Surya memotong. Kamu pikir dia mau miskin demi kamu? Dia nggak akan sanggup. Arjun menatap layar. Wajahnya tegas. Aku nggak peduli, Pak. Kalau harus pilih, aku pilih dia. Santi terhenyak. Jangan bodoh, Arjun, jeritnya di layar. Tapi panggilan mendadak terputus. Hening, gelap. Hanya suara hujan lagi, yang kini terdengar seperti jeritan sunyi di kepala Santi. Beberapa hari kemudian, Santi mendengar kabar dari Rangga. Arjun benar-benar melepaskan semuanya. Saham, jabatan, rumah besar. Ia pindah ke rumah kecil di pinggir kota, hanya membawa motor tuanya dan karung botol yang dulu jadi alasan pertemuan mereka. Santi duduk di pos, menatap trotoar kosong di seberang gerbang. Tak ada lagi lelaki dengan senyum canggung berdiri di situ. Yang ada hanya hatinya retak, tapi diam-diam tumbuh rindu yang menyesakkan. Hujan turun lagi. Untuk pertama kalinya, Santi berdoa pelan di balik kaca jendela pos. Kalau benar dia tulus, biarkan dia kembali. Kalau dia bohong, cukupkan aku kuat membencinya. Dan di luar sana, Arjun, si pewaris yang kini hanyalah aji pemulung, masih berdiri di bawah hujan menatap ke arah gerbang. Menunggu pintu hati Santi terbuka lagi. Sudah seminggu sejak kabar Arjun meninggalkan keluarganya. Bagi Santi, minggu itu terasa seperti sebulan penuh. Setiap langkahnya ke pos satpam seperti menyeret beban di dadanya. Tak ada lagi Rangga datang iseng. Tak ada lagi suara motor Arjun berhenti di ujung gang. Tapi anehnya, semakin sepi, semakin sering bayangan lelaki itu hadir di kepalanya. Malam itu, hujan tak turun, langit bersih, tapi angin dingin menampar kulit. Santi sedang mengepel lantai pos saat suara ketukan pelan membuatnya menoleh. Seorang anak kecil berdiri di luar kaca. Bocah laki-laki, dekil, memakai sandal jepit, membawa bungkusan nasi padang yang hampir jatuh dari tangannya. Santi buru-buru keluar. Dek, kamu mau apa? Tanyanya lembut. Anak itu menunduk, menyerahkan bungkusan. Kak Santi, ini titipan Om Aji. Santi tertegun. Aji! Anak itu mengangguk. Om Aji nitip bilang, maaf kalau nasinya dingin, dia suruh aku kasih ke kakak tiap malam. Kalau dia nggak berani datang. Santi meremas dadanya sendiri. Tangannya gemetar menerima nasi padang yang rasanya terlalu berat untuk sekadar makan malam. Kamu ketemu Om Aji di mana? Tanyanya pelan. Anak itu menunjuk ke trotoar seberang jalan. Dia duduk di situ. Sering bagi-bagi uang receh ke kami yang ngamen. Tapi sekarang gak punya duit lagi. Jadi bantu-bantu aja. Kak Santi Tegjia, matanya menatap seberang jalan. Gelap, kosong. Tapi di sana entah kenapa, ia merasa ada sepasang mata yang menatap balik penuh harap, penuh takut. Beberapa hari kemudian, Rangga datang ke pos satpam, membawa jaket tebal. Ia meletakkannya di meja pos. Ini punya Arjun. Dia nitip, katanya, kalau kamu kedinginan, pakai ini. Santi mendesah. Kenapa dia nggak datang sendiri? Rangga menatap Santi lekat-lekat. Dia takut kamu makin benci. Tapi Neng, dia sekarang nggak punya apa-apa, San. Dia tinggal di bedeng pinggir, rel sama boka-boka jalanan. Kerja ngangkut rongsok beneran. Dia beneran buang semua demi kamu. Santi meremas ujung meja. Kenapa dia sebodoh itu? Rangga tersenyum tipis. Mungkin karena kamu worth it. Malamnya, Santi berdiri di trotoar. Di tangannya ada termos kopi panas dan sebungkus roti. Ia berdiri lama, menatap gelap, menunggu. Angin malam menusuk kulitnya. Tapi ia tetap berdiri, dan benar di ujung gang, Arjun muncul, atau Aji. Begitu ia sekarang dipanggil anak-anak jalanan. Jaketnya lusuh, celana jeansnya basah di ujung. Tangan kirinya menenteng karung rongsok mereka. Saling pandang. Tak ada kata-kata pertama, hanya dada yang sama-sama sesak. Aji melangkah pelan, menunduk, berdiri 3 langkah di hadapan Santi. Aku cuma mau pastiin kamu makan, gumamnya. Suaranya serak. Santi mendenggus menahan air mata. Kalau mau pastiin, kenapa nitip bocah? Kenapa nggak datang? Aji tertawa kecil, pahit. Aku takut diusir satpam. Santi mencubit lengannya sendiri. Seolah memastikan ini nyata, ia menyerahkan termos dan roti ke tangan Aji. Nih, gantian. Kamu juga makan. Aku nggak mau. Kamu mati kedinginan. Aji menatapnya. Di balik wajah lelah,
Matanya masih menyalakan nyala yang sama nyala yang dulu Santi benci karena terlalu terang. Sekarang Santi benci karena terlalu hangat. Aku nggak akan ganggu kamu lagi, kata Aji pelan. Aku cuma mau kamu hidup enak. Kalau mau aku pergi lebih jauh, bilang, aku pergi. Santi menarik napas panjang. Bodoh. Aji terdiam. Apa? Santi menunduk, jemarinya mencengkram. Ujung jaket Arjun jaketnya sendiri yang Rangga titipkan. Kalau mau pergi, kenapa masih berdiri di sini? Kenapa masih ngirimin nasi? Kenapa nggak sekalian hilang? Aji membuka mulut, tapi tak sempat menjawab. Santi sudah lebih dulu bicara. Suaranya bergetar. Kalau mau pulang, pulang sekalian, tapi pulang beneran. Nggak setengah-setengah. Dan di situ, di trotoar berdebu, di bawah lampu jalanan yang temaram, Aji si mantan pewaris Surya Corp mendongak menatap perempuan satpam yang dulu ia tipu. Di matanya, ada sepotong cahaya. Di matanya, ia tahu, luka mereka mungkin belum sembuh. Tapi pintu rumah kecil di hati Santi sudah terbuka sedikit. Dan untuk seorang Arjun, itu cukup untuk mulai menebus semuanya pelan-pelan. Malam demi malam, 3 bulan sudah Santi membiarkan Aji duduk di trotoar dekat pos satpam. Malam-malam mereka jadi ritual sunyi. Santi membawa kopi, Aji datang dengan bungkusan rongsok. Mereka jarang bicara banyak, hanya duduk berdampingan, membagi roti sisa, menertawakan nyamuk yang tak pernah bosan menggigit. Aji tak pernah meminta maaf dengan kata-kata, tapi setiap kali ia menepuk bahu bocah pengamen dan memberinya roti, setiap kali ia menyerahkan sisa upah rongsok untuk beli beras ke Santi, Santi tahu itu permintaan maaf yang nyata. Dan Santi tak pernah bilang dia memaafkan. Tapi setiap malam ia tetap datang, membawakan kopi panas, menyodorkan jaketnya kalau Aji menggigil. Dan itu cukup. Pada suatu pagi buta, hujan besar mengguyur gang kecil di samping pos satpam. Air mengalir deras, membanjiri bedeng-bedeng triplek tempat Aji dan anak-anak jalanan tidur. Santi datang tergopoh-gopoh, membopong termos kopi dan selimut butut. Di situ, di bawah terpal bocor, Aji duduk memeluk 3 anak kecil yang kedinginan. Tanpa kata, Santi duduk di samping Aji, merentangkan selimut menutupi bahu mereka semua. Kalau hujan kayak gini terus, kalian mau tinggal di mana? Tanya Santi pelan. Aji mendesah, menatap bocah-bocah itu. Gak tahu, numpang-numpang dulu. Aku mau cari kontrakan, tapi upah rongsok gak cukup. Santi memeluk lututnya. Hatinya berperang antara harga diri yang masih luka dan rasa kasihan yang sudah berubah jadi sayang. Pelan, ia berkata, aku punya sedikit tabungan. Kita bisa ngontrak bedeng kecil. Kamu bawa anak-anak ini juga. Tapi kamu harus janji kerja beneran. Aji menoleh cepat, matanya basah. Aku janji, San. Aku mau kerja apa aja. Jadi kuli bangunan, tukang parkir, asal halal. Aku gak mau nipu lagi. Santi tersenyum tipis. Aku gak butuh janji manis. Besok kita cari kontrakan. Sama-sama. Seminggu kemudian, Santi pindah ke kontrakan sempit di gang belakang pasar. 1 kamar, 1 dapur, 1 loteng reyot. Tapi di sana ada Aji. Ada 3 bocah jalanan yang kini belajar manggil Santi dengan sebutan Bu Santi. Setiap pagi, Aji bangun lebih dulu. Ia berangkat kerja jadi buruh bongkar muat di pasar. Sore, ia pulang membawa upah harian dan sayur sisa yang masih layak masak. Santi berangkat kerja, jaga pos malam, pulang menjelang fajar. Siang, ia menanak nasi, memandikan anak-anak, menulis catatan pengeluaran di buku kecil. Mereka berdua bukan pasangan resmi, belum ada akad, belum ada pesta, belum ada buku nikah. Tapi ada rasa yang tumbuh di selaluka rasa saling menampung, saling membungkus sepi dengan secangkir teh panas. Dan itu cukup untuk sekarang, itu cukup. Suatu malam, Aji pulang dengan badan pegal, bau keringat bercampur tanah pasar. Ia menemukan Santi tertidur di lantai dapur. Kepalanya bersandar di karung beras pinjaman. Aji duduk di sampingnya, merapikan anak rambut yang menempel di kening perempuan itu. Perlahan, ia berbisik lirih, seolah takut membangunkan mimpi. Maaf, terima kasih. Aku nggak janji surga, San. Tapi kalau kamu mau, kita bikin rumah kecil di atas pijakan luka kita sendiri. Di luar, hujan turun lagi. Tapi di dalam kontrakan reyot itu, 2 orang yang dulu saling melukai, akhirnya saling menambal sobek di hati masing-masing dengan cara yang sederhana, keras kepala, dan diam-diam suci. Dan begitulah caranya. Cinta mereka
tak diarak meriah, tak diabadikan foto prewedding, tak dipajang di koran. Cinta mereka hanya tinggal di trotoar, di sisa roti, di termos kopi, di bedeng reot, dan di dada selamanya.